Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali kuliah kita ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang transformasi Laplace. Tentang transformasi Laplace. Nah, transformasi Laplace ini adalah merupakan salah satu dari sekian banyak metode yang digunakan untuk memecahkan persamaan diferensial ya. Persamaan diferensial biasa khususnya. Jadi masih berkaitan dengan materi kita yang sebelumnya. Nah, eh, secara umum transformasi Laplace ini itu merupakan salah satu bentuk dari yang disebut sebagai transformasi integral ya. Jadi dalam matematika atau dalam fisika matematika itu ada yang disebut sebagai transformasi integral, atau kalau bisa kita ilustrasikan, jadi kita punya transformasi integral di mana transformasi integral ini itu dia bekerja seperti suatu operator ya. Kalau sebelumnya kita biasa mengenal di materi-materi sebelumnya, operator itu dalam bentuk diferensial ya, seperti divergensi, nabla dan yang lainnya. Nah, di sini operatornya itu dia berbentuk integral ya. Jadi sama, dia punya input ya. Dia punya suatu input fungsi, kemudian dia nanti akan menghasilkan suatu fungsi yang lain ya. Sebut saja misalkan kita punya fungsi misalkan fx ya, kemudian kita lakukan transformasi integral, kemudian dia akan menghasilkan suatu fungsi yang lain. Sebut saja misalkan fungsi g ya. Dia merupakan fungsi dari variabel yang lain. Nah, salah satu bentuk transformasi integral itu adalah transformasi Laplace ya. Yang lain ada juga transformasi integral yang lain, misalkan saja seperti transformasi Fourier ya. Jadi ada transformasi Laplace salah satu contohnya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai transformasi Fourier ya. Kemudian ada juga transformasi Hilbert ya, dan yang lainnya ya. Nah, masing-masing dari transformasi ini itu memiliki tujuan tertentu ya. Nah, transformasi Laplace ini itu memiliki eh, tujuan atau aplikasi dalam memecahkan persamaan diferensial. Tetapi untuk persamaan diferensial biasa yang sifatnya linear ya. Nah, transformasi Laplace ini nanti akan banyak diaplikasikan di bidang, salah satunya di bidang elektronika ya. Misalkan di pembahasan mengenai sistem kendali ya, atau kontrol sistem ya, materi tentang eh, hal tersebut itu banyak menggunakan transformasi Laplace. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bentuk transformasinya ya. Kita lihat bagaimana bentuk transformasinya itu seperti seperti apa ya. Jadi misalkan kita ingin mentransformasikan suatu. Jadi sebelum kita aplikasikan ke persamaan diferensial, kita lihat dulu bagaimana bentuk transformasi dari fungsinya ya. Nah, eh, nah di sini saya akan mungkin menggunakan notasi yang berbeda ya dengan yang ada di buku BUAS atau mungkin di beberapa buku, tapi mungkin sesuai dengan yang ada di buku-buku Fismat lainnya ya. Namun itu tidak menjadi masalah karena yang penting kita konsisten ya dalam penggunaan variabelnya. Nah, kebetulan di sini yang saya gunakan itu di catatan saya itu agak sedikit berbeda ya. Jadi misalkan kita punya suatu fungsi ya, kita ingin cari transformasi Laplace-nya. Nah, kita simbolkan seperti ini. Jadi kita punya L dari suatu fungsi ft ya. Nah, ini T bisa apa saja ya, bisa juga X, bisa juga variabel yang lain. Yang penting kita konsisten
gunakan selanjutnya ya. Nah, misalkan kita ingin mentransformasikan suatu fungsi T ya, Ft seperti ini. Nah, ini akan sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga dari Ft dikali dengan E berpangkat minus Pt dt. Nah, ini akan menghasilkan suatu fungsi yang baru ya, sebut saja fungsi f besar, di mana dia merupakan fungsi dari variabel p ya. Nah, jadi bentuk bentuk transformasinya adalah seperti ini ya. Jadi inputnya adalah ft, f kecil t, kemudian outputnya adalah f besar p ya, atau fungsi dari p. Nah, kita lihat di sini bentuk integralnya adalah kita integralkan terhadap t ya, dengan syarat batas tertentu, sehingga nantinya tentunya keluarannya tidak mungkin merupakan fungsi T lagi ya, ketika kita sudah masukkan syarat batasnya. Nah, dia hanya akan menyisakan fungsi dari P saja ya. Jadi bentuk transformasinya adalah seperti ini. Nah, kenapa bentuknya integralnya seperti ini? Kenapa batasnya 0 sampai tak hingga bukan yang lain ya? Jadi sebenarnya kita bebas, kita pun bisa membuat transformasi integral sendiri ya. Kita bisa memformulakan bentuk transformasi kita. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah transformasi yang kita buat itu dia berguna atau memiliki aplikasi pada bidang tertentu ya, misalkan ya. Nah, bentuk transformasi seperti ini itu ternyata bermanfaat ketika kita ingin memecahkan persamaan diferensial ya. Jadi bentuknya sedemikian, diformulasikan sedemikian rupa sehingga ketika kita terapkan pada suatu fungsi yang ingin kita cari, misalkan kita punya suatu persamaan diferensial, kita aplikasikan transformasi seperti ini. Nah, itu kita bisa dengan mudah menemukan solusi dari persamaan diferensial ya. Jadi bentuk transformasinya itu seperti ini. Nah, kita akan lihat sekarang beberapa bentuk transformasi dari beberapa fungsi yang biasanya umum digunakan ya. Jadi kita akan variasikan bentuk-bentuk fungsi T yang mungkin atau yang umum. Kemudian kita lihat bagaimana bentuk transformasinya seperti apa ya. Transformasi Laplace-nya seperti apa. Nah, kita mulai dulu dari yang paling sederhana ya. Misalkan Ft-nya itu merupakan konstan ya. Jadi Ft-nya itu dia konstan. Misalkan C ya, di mana kita ambil C ini dia adalah konstan. Misalkan yang lebih besar daripada 0 ya. Nah, sehingga kalau kita ingin transformasikan Laplace, transformasi Laplace dari konstan ini, kita tinggal masukkan ke dalam formula di atas ya. Berarti kita punya L dari C itu sama dengan integral 0 sampai tak hingga Ft-nya kita masukkan C, E berpangkat minus PT dt. Nah, ini tinggal kita selesaikan bentuk integralnya ya. Nah, karena C-nya konstan sehingga kita keluarkan dia dari integral ya. Sehingga kita tinggal mengintegralkan suku eksponensialnya saja. Nah, integral E pangkat minus PT itu tidak lain sama dengan minus 1/P dikali dengan E berpangkat minus PT. Kemudian tinggal kita masukkan syarat batasnya, 0 sampai tak hingga. Nah, kita ganti sekarang T-nya dari tak hingga kemudian 0 ya. Kita masukkan, maka kita akan dapatkan. Nah, kita bisa keluarkan minus 1/P-nya keluar ya. Berarti kita punya minus C/P. Kemudian E berpangkat minus P, P-nya diganti tak hingga, berarti E berpangkat minus tak hingga. Kemudian dikurang E berpangkat, T-nya diganti dengan 0, berarti E berpangkat 0 ya. Nah, ini akan sama dengan, tentunya yang ini itu akan sama dengan 1/E pangkat tak hingga ya. 1/E pangkat tak hingga artinya dia sama dengan 0 ya. Berarti kita punya di sini minus C/P dikali dengan di sini 0, kemudian dikurang E berpangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, ini sama dengan C/P ya. Nah, kita perhatikan bahwa fungsi yang menjadi output dari transformasi Laplace-nya itu adalah fungsi P ya. Ini merupakan fungsi dari P. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini bahwa transformasi Laplace dari C
Atau bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi misalkan kita punya C konstanta, kemudian kita transformasi Laplace-kan, maka outputnya itu sama dengan C per P seperti ini ya. Nah ini kalau fungsinya adalah konstan, bukan sebagai fungsi ya, dia bukan suatu fungsi, tapi dia merupakan konstan. Jadi ft-nya adalah suatu konstan. Nah, kemudian kita lihat contoh yang kedua. Misalkan kita punya fungsi t misalkan bentuknya eksponensial ya. Kita punya ft, misalkan dia bentuknya eksponensial. Misalkan ft itu sama dengan misalkan e berpangkat minus at misalkan ya. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam formulanya ya. Berarti kita akan punya transformasi Laplace dari e berpangkat minus at. Berarti ini akan sama dengan integral 0 tak hingga dari ft-nya. Ft-nya adalah e berpangkat minus at dikali dengan e berpangkat minus pt ya. dt. Nah, kemudian ini tinggal kita operasikan dulu eksponensialnya ya. Kita bisa jumlahkan pangkat eksponensialnya. Berarti bisa kita tuliskan ini sama dengan integral 0 tak hingga e berpangkat minus t ya. T-nya bisa kita keluarkan, berarti minus a ditambah p t dt seperti itu. Selanjutnya tinggal kita integralkan eksponensialnya. Ini dengan mudah ya kita dapatkan ini akan sama dengan seper minus a tambah p dikali dengan e berpangkat minus a ditambah p t dengan batas 0 sampai tak hingga. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan syarat batasnya ya. Berarti kita akan punya ini berarti minus seper a tambah p. Ini tinggal kita masukkan, kita ganti t-nya dengan tak hingga, berarti suku pertama akan sama dengan 0, sama dengan yang di atas tadi. Kemudian kalau t-nya diganti 0, berarti ini sama dengan 1. Ini akan sama dengan berarti seper a tambah p. Ya. Nah, kita lihat dia juga merupakan fungsi dari p ya. A ini dia adalah konstannya, dia merupakan suatu bilangan konstan. Maka kita bisa simpulkan ketika kita punya fungsi misalkan e berpangkat at, kemudian kita transformasi Laplace-kan, maka dia akan menghasilkan fungsi p itu sama dengan seper a tambah p. Nah ini kalau ft-nya itu dia merupakan fungsi eksponensial. Nah sekarang kita coba yang lain. Misalkan saja ft-nya itu dia merupakan bentuknya polinom ya. Bagaimana kalau ft-nya dia berbentuk polinom ya. Misalkan kita ambil ft-nya, kita ambil yang paling sederhana dulu ya. T berpangkat 1 misalkan ya. Secara umum dia adalah T berpangkat N ya, bentuk polinomial. Kita ambil dulu yang paling sederhana misalkan F-nya sama dengan T. Maka tinggal kita masukkan, berarti transformasi Laplace dari T, maka ini akan sama dengan integral 0 sampai tak hingga T E berpangkat minus PT dt ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita selesaikan integralnya ya. Nah, ini kalau kita lihat bentuknya ini kita harus menyelesaikannya dengan integral parsial ya. Ingat di matematika dasar kita punya formula umum integral parsial, integral u dv itu sama dengan uv dikurang integral v du ya. Nah, tinggal kita cari yang mana u-nya, yang mana dv-nya ya. Nah, kalau kita identifikasi di persamaannya, kita bisa tentukan u-nya itu adalah t ya. Kemudian dv-nya itu adalah e berpangkat minus pt dt.
Nah, sehingga kita bisa dapatkan dari sini, kita dapatkan DU-nya, berarti ini sama dengan DT. Kemudian V-nya, berarti kita integralkan ini ya. Kita integralkan E berpangkat minus PT DT, berarti ini akan sama dengan V-nya sama dengan minus 1/P E berpangkat minus PT. Nah, seperti ini ya. Kemudian tinggal kita masukkan ke sini ya. Berarti integral T E pangkat minus PT, kita akan dapatkan ini akan sama dengan U-nya ya. UV, U-nya berarti T, kemudian V-nya adalah minus 1/P ya. Berarti minus 1/P E berpangkat minus PT, kemudian dikurang integral V DU, berarti integral dari minus 1/P E pangkat minus PT DU, DU-nya adalah dt ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita sederhanakan, ini bisa kita tuliskan. Oh ya, berarti di sini ada sudah dimasukkan batasnya ya. Di sini batasnya 0 sampai tak hingga. Ini juga batasnya 0 sampai tak hingga. Berarti ini bisa kita tuliskan menjadi minus T per P E berpangkat minus PT 0 sampai tak hingga. Kemudian ini dikurang, kita integralkan ini ya. 1/P-nya bisa kita keluarkan ya. Minus 1/P-nya bisa kita keluarkan, berarti sama dengan 1/P ya. Kemudian integral dari E berpangkat minus PT ya. Integral E berpangkat minus PT itu sama dengan minus 1/P ya. Minus 1/P E berpangkat minus PT. Batas-batasnya 0 sampai tak. Selanjutnya tinggal kita masukkan syarat batasnya ya. Nah, sekarang perhatikan suku yang pertama ini, kalau kita masukkan batas yang pertama tak hingga ke sini ya, maka suku yang ini dia akan menjadi tak hingga ya, TP ini ya. Sedangkan yang ini dia akan menjadi 0 ya, atau saya tuliskan saja, kalau kita masukkan syarat batas yang pertama, maka ini akan menjadi minus tak hingga per P, kemudian di sini E berpangkat minus tak hingga ya, berarti menjadi 1/E berpangkat tak hingga seperti ini. Kemudian dikurang kalau yang 0 berarti otomatis dia sama dengan 0. Nah, perhatikan suku yang ini. Nah, suku yang ini itu dia sifatnya linear ya. Sedangkan yang ini dia sifatnya eksponensial yang meluruh ya. Nah, sehingga kita akan melihat bagaimana menentukan hasil dari suku yang pertama ini, apakah dia tak hingga atau dia sama dengan 0 ya. Karena di sini tak hingga dibagi dengan P, sedangkan di sini 1 dibagi dengan eksponensial berpangkat tak hingga. Bagaimana cara menentukannya? Tinggal kita bandingkan saja. Kalau misalkan kita coba plot ya, perkalian dari kita plot masing-masing dari apa? Ini kan dia merupakan gabungan dari dua buah fungsi yang isinya tak hingga ya. Kalau kita plot ya, maka kita akan melihat bahwa suku yang eksponensial itu akan lebih mendominasi ya. Ini kan kalau kita misalkan ini yang linear ya. Ini yang untuk T berpangkat suku yang pertama ya, T per P. Kemudian kalau yang eksponensial meluruh, dia bentuknya kira-kira akan seperti ini ya. Dia kira-kira bentuknya akan seperti ini. Ini dia seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan suku yang eksponensial ini dia akan lebih dulu menuju 0 ya dibandingkan dengan yang linear ini ya. Jadi yang suku eksponensialnya ini dalam tanda kutip dia akan mengalahkan yang bagian suku yang linearnya. Dia akan lebih mendominasi. Dia lebih dulu menuju 0 dibandingkan suku eksponensialnya menuju tak hingga ya. Sehingga suku yang pertama ini itu dia akan sama dengan 0 ya. Jadi suku yang pertama ini dia juga akan sama dengan 0. Nah, sehingga suku yang pertama nanti dia akan sama dengan 0 ya. Karena yang ini untuk batas 0-nya dia juga sama dengan 0. Berarti tinggal menyisakan suku yang kedua saja ya. Nah, suku yang kedua berarti di sini 1/P. Nah, ini kita masukkan syarat batasnya.
maka ini akan menjadi minus 1/P. Ini akan menjadi sebentar, E berpangkat minus tak hingga ya. E berpangkat minus tak hingga, kemudian E berpangkat 0 ya. Dikurang E berpangkat 0, artinya dia sama dengan 1. Ini tadi kita sudah ketahui ini akan sama dengan 0 ya. Berarti ini akan menjadi minus 1/P dikali minus 1 menjadi 1/P. Kemudian dikali dengan 1/P. Berarti akan menjadi, ini akan menjadi 1/P ya. Berarti secara keseluruhan ini akan menjadi 1/P kuadrat. Ya. Nah, ini adalah transformasi Laplace dari fungsi T. Ya. Nah, jadi kita dapatkan transformasi Laplace dari T atau fungsi T-nya adalah sama dengan T, itu sama dengan 1/P kuadrat. Nah, itu untuk T-nya berpangkat 1 ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk pangkat yang lebih besar ya. Untuk T pangkat 2, T pangkat 3, dan nanti kita akan mendapatkan bentuk pola umumnya ya. Jadi nanti kita akan dapatkan bentuk transformasi Laplace dari T berpangkat N secara umum. Tapi untuk menentukan hal tersebut, kita lihat dulu untuk T yang pangkatnya lebih besar daripada 1 ya. Jadi kita mulai dari transformasi Laplace dari, misalkan yang kedua, Ft-nya itu sama dengan T pangkat 2. Jadi tinggal kita masukkan lagi ke dalam formulanya ya. Berarti kita punya transformasi Laplace dari T pangkat 2 ini sama dengan integral 0 sampai tak hingga T pangkat 2 E berpangkat minus PT dt ya. Nah, sama dengan yang tadi, tinggal kita cari yang mana U-nya ya. Berarti di sini U-nya adalah T kuadrat ya. Berarti DU-nya itu sama dengan berapa? 2T dt ya. 2T dt. Kemudian dv-nya adalah sama yang di atas tadi, E berpangkat minus PT. Berarti V-nya itu sama dengan integral dari E berpangkat minus PT dt ya. Seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam transformasinya ya. Ini tadi sama dengan berapa? Minus 1/P ya. Minus 1/P E berpangkat minus PT. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam persamaan dari transformasi Laplace-nya ya. Berarti kita akan punya di sini UV berarti T kuadrat dikali dengan V ya. Berarti minus 1/P dikali dengan minus 1/P E berpangkat minus PT, batasnya 0 sampai tak hingga. Nah, kemudian suku yang kedua berarti kita punya integral V du ya. Berarti integral dari minus 1/P E berpangkat minus PT, integral V du, du-nya adalah 2T dt ya. 2T dt. Berarti di sini 2T dt. Ini batasnya 0 sampai tak hingga. Nah, suku yang ini itu sama dengan yang tadi ya. Nanti dia akan ada dua buah fungsi, ada T kuadrat per P, kemudian di sini ada E pangkat minus PT. Ketika kita masukkan batas tak hingganya, maka suku eksponensialnya juga akan tetap mendominasi ya, sama halnya dengan di atas ketika di sini T-nya pangkat 1. Jadi kalau kita plot, maka tetap fungsinya itu akan lebih dulu menuju ke 0 ya, sebelum dia menuju ke tak hingga. Nah, ketika batas tak hingganya dimasukkan, sehingga suku yang pertama ini juga dia akan sama dengan 0. Berarti tinggal menyisakan suku yang kedua ya, suku yang kedua. Nah, suku yang kedua ini 1/P-nya bisa dikeluarkan, 2-nya juga bisa dikeluarkan, berarti akan sama dengan positif ya. Minus ketemu minus, berarti kita punya
2 per P integral 0 sampai tak hingga TE berpangkat minus PT DT. Nah, perhatikan suku yang ini ya, itu tidak lain adalah transformasi Laplace dari T pangkat 1 ya, ini. Ya. Jadi suku yang ini itu ternyata dia transformasi Laplace dari F sama dengan T ya. Di mana kita sudah dapatkan tadi untuk integral ini ya, itu hasilnya adalah 1/P kuadrat. Berarti suku ini itu sama dengan 1/P kuadrat. Berarti ini akan sama dengan 2 per P dikali dengan 1/P kuadrat atau sama dengan 2 per P pangkat 3. Nah, dengan kata lain, transformasi Laplace dari T kuadrat itu sama dengan 2 per P pangkat 3. Ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita coba lagi untuk pangkat 3 ya. Bagaimana kalau T-nya itu merupakan, F-nya itu sama dengan T pangkat 3. Kita akan lihat bagaimana pola dari transformasi Laplace-nya ya. Berarti kita masukkan kembali ke dalam formulanya. Berarti L dari T pangkat 3 itu sama dengan berarti integral integral T berpangkat 3 E berpangkat minus PT DT ya. Nah, ini tinggal kita selesaikan kembali integralnya ya. Dan ini juga bentuknya adalah integral parsial ya. Nah, tinggal kita tentukan yang mana U-nya, yang mana V-nya. Di sini saya akan langsung tuliskan ya. Kita akan dapatkan nanti U-nya itu sama dengan T pangkat 3 per P ya. Terus langsung tuliskan saja di sini hasil integralnya itu akan sama dengan minus T pangkat 3 per P ya, dengan cara sama yang seperti di atas. E berpangkat minus PT 0 sampai tak hingga, kemudian ditambah, kemudian di sini 3 per P integral 0 sampai tak hingga T kuadrat E berpangkat minus PT DT seperti ini. Nah, suku yang ini ketika kita masukkan secara petasnya dia akan sama dengan yang di atas, dia akan sama dengan 0. Kemudian suku yang kedua, perhatikan bahwa suku yang ini itu merupakan transformasi Laplace dari T pangkat 2 ya. Nah, di mana kita sudah dapatkan hasilnya itu sama dengan 2 per P pangkat 3. Ini sama dengan 2 per P pangkat 3. Nah, sehingga di sini akan sama dengan 3 per P dikali dengan 2 per P pangkat 3. Atau sama dengan 6 per P pangkat 4. Sehingga bisa kita simpulkan transformasi Laplace dari T pangkat 3 itu sama dengan 6 per P pangkat 4. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat, kita bisa petakan ya. Kita mulai tadi dari transformasi Laplace dari T pangkat 1 itu sama dengan 1 P kuadrat. Kemudian L dari T pangkat 2 itu sama dengan 2 per P pangkat 3. Ya. Kemudian LT pangkat 3 itu sama dengan 6 per P pangkat 4. Nah, kita bisa lihat polanya ya. Dengan mudah kita bisa tentukan untuk T pangkat 4, berarti kira-kira dia akan sama dengan, ini kan sama dengan 1, ini 2 kali 1, ini 3 kali 2 kali 1, 6 ya. Kemudian ini T pangkat 4 berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti sama dengan berapa nih? 24 per P pangkat 5 ya, dan seterusnya. Nah, kita lihat ada polanya di sini sehingga kita bisa simpulkan dari transformasi polinomial ini bahwa transformasi Laplace dari T pangkat n itu sama dengan n faktorial ya, dibagi dengan P pangkat n tambah 1 ya. Kalau n-nya 1 berarti dia sama dengan 1 per P pangkat 2. Kalau n-nya 3 berarti 3 faktorial 6 dibagi dengan P pangkat 3 tambah 1. Dan seterusnya. Jadi kalau misalkan T-nya sama dengan 10,
Berarti kita akan punya LT pangkat 10 itu sama dengan 10 faktorial dibagi dengan P pangkat 10 tambah 1 ya, dan seterusnya. Nah, jadi ini untuk fungsi yang polinomial ya. Nah, itu untuk fungsi polinomial. Tadi juga sudah untuk fungsi yang apa? Eksponensial, kemudian untuk konstan. Nah, sekarang bagaimana kalau fungsinya dia merupakan fungsi trigonometri ya. Fungsi trigonometri. Kita coba lagi. Jadi kita bisa mencari transformasi Laplace berbagai macam fungsi yang mungkin ya. Nah, tapi di sini kita hanya akan coba menurunkan beberapa fungsi dasar yang nanti kira-kira akan kita gunakan ya dalam aplikasi dari transformasi Laplace ini. Nah, selanjutnya kita coba misalkan eh, transformasi Laplace, misalkan fungsi dari ft-nya sama dengan sin AT misalkan ya. Jadi merupakan fungsi trigonometrik. Nah, kita masukkan ke apa? Ke dalam formulanya ya. Berarti kita akan punya L dari sin AT. Berarti ini akan sama dengan integral 0 sampai tak hingga sin AT dikali E berpangkat minus PT dt seperti ini. Nah, tinggal kita selesaikan integralnya, dan ini juga kita harus selesaikan dengan integral parsial ya. Kita lihat di sini U-nya yang bertindak sebagai U itu berarti adalah sin AT ya. Berarti DU-nya itu sama dengan A cos AT ya, dt. Kemudian yang bertindak sebagai DV itu sama dengan yang di atas, itu adalah E berpangkat minus PT dt. Berarti V-nya adalah integral dari ini ya. Integral dari dV berarti sama dengan minus 1/P E berpangkat minus PT. Kemudian kita tinggal masukkan ke dalam transformasi Laplace-nya. Berarti kita akan dapatkan di sini ini akan sama dengan UV ya. UV berarti sin AT dikali dengan minus 1/P E berpangkat minus PT. Berarti sama dengan minus sin AT dibagi dengan P dikali dengan E berpangkat minus PT. Kemudian ditambah dengan integral VDU ya. Integral VDU berarti kita punya integral, sorry ini dikurang ya. Integral minus 1/P E berpangkat minus PT ya. DU-nya adalah A cos AT T. Seperti ini. Ini batasnya 0 sampai tak hingga, ini integralnya 0 sampai tak hingga ya. Nah, suku yang pertama ketika kita masukkan syarat batasnya ya, ini dia akan sama dengan 0 ya. Akan sama dengan 0 karena suku eksponensialnya ya. Nah, kalau suku ini ya suku sinnya tentunya kita tahu bahwa untuk sin itu dia punya batas itu dia tidak sampai tak hingga ya, tapi 0 sampai 2 pi biasanya. Nah, tapi kita tidak perlu mencari eksplisit dari sinusnya karena dia akan didominasi oleh suku eksponensialnya ya. Jadi ketika suku eksponensialnya kita masukkan syarat batasnya, berarti di sini akan ada suku E pangkat minus tak hingga, berarti sama dengan 1/E pangkat tak hingga, kemudian dikurang E berpangkat 0. Berarti suku ini itu akan sama dengan, sebentar, dia akan sama dengan 0 ya, karena kalau sin AT-nya kita masukkan 0, maka akan sama dengan sin 0 ya. Sin 0-nya itu akan sama dengan 0. Berarti untuk yang tak hingganya kalau kita masukkan ya, dia akan terdominasi oleh suku eksponensialnya karena di sini akan ada suku E berpangkat minus tak hingga. Kemudian untuk batas nolnya, suku eksponensialnya akan sama dengan 1, suku sinnya itu akan sama dengan 0. Berarti akan ada nanti 0 dikurang 0. Ini akan menjadi 0 ya.
ketika dimasukkan yang suku tak hingga, karena ada suku eksponensial pangkat minus tak hingganya. Kemudian yang kedua, ketika syarat batas nolnya dimasukkan, maka akan ada suku sinus nol di sini. Ya. Sinus nol akan sama dengan 0. Berarti ini akan sama dengan 0. Berarti tinggal suku yang kedua ya. Suku yang kedua ini bisa kita sederhanakan, kita keluarkan yang konstan. Berarti ini akan menjadi, tinggal menjadi yang 1 per P dan A bisa kita keluarkan ya. Berarti sama dengan A per P. Kemudian di dalam tinggal menyisakan integral 0 tak hingga dari cos AT P berpangkat minus PT dt. Nah, berarti kita punya integral parsial lagi ya. Oke, karena waktunya sudah habis, kita break dulu ya.